Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Aki Channel. Kali ini saya ingin sharing ke teman-teman bukan tentang tutorial FB Ads, IG Ads atau apapun itu, tapi saya ingin sharing ke teman-teman 3 jenis bisnis yang bisa teman-teman lakuin sekarang buat teman-teman bisa berpenghasilan. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang saat ini belum punya pekerjaan atau bingung mau main di internet marketing di dunia online, tapi bingung mau bisnis yang seperti apa yang mau dijalankan. Nah, 3 jenis bisnis ini ada 3 jenis bisnis yang sudah pernah saya jalanin dan insya Allah halal dan toib untuk bisa teman-teman lakuin. Apa aja bisnisnya? Nonton videonya ya. Cuma sebelum itu, seperti biasa saya ingin mendoakan buat teman-teman semua yang nonton video ini, semoga Allah mudahkan kehidupannya, Allah mudahkan aktivitasnya hari ini, ya Allah mudahkan rezekinya hari ini, Allah tingkatkan lagi omsetnya hari ini. Oke, jangan lupa di subscribe Arki Channel dan juga diklik tombol loncengnya agar teman-teman tahu update terbaru dari Arki Channel. Oke, 3 jenis bisnis yang bisa teman-teman lakuin. Tonton videonya. Oke baik, kita mulai sharingnya. Jadi di video ini saya tidak sharing masalah tutorial ya, tapi lebih sharing ke 3 jenis bisnis yang bisa dimanfaatin buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi bingung mau berpenghasilan di bisnis online, mau bisnis yang mana, yang halal, yang toib gitu. Bisnis apa aja yang bisa dilakuin. Nah, kali ini saya akan sharing 3 jenis bisnis yang bisa teman-teman manfaatin buat teman-teman bisa berpenghasilan di dunia online. Dan mungkin ada sebagian dari teman-teman yang karena pandemi corona ini mungkin ada yang tidak bekerja lagi. Nah, siapa tahu 3 jenis bisnis ini bisa menjadi solusi buat teman-teman bisa berpenghasilan lagi di dunia online ya. Ya, siapa tahu kan dari kemarin ada yang nonton video saya di YouTube ya, tutorial segala macam, tapi malah belum punya produk atau belum punya bisnis yang mau dipasarin. Nah, kali ini saya ingin menerangkan atau memberikan edukasi tentang 3 jenis bisnis yang bisa dilakuin, dimanfaatin buat teman-teman bisa berpenghasilan di dunia online. Oke, jenis bisnis yang pertama yang bisa teman-teman lakuin atau teman-teman jalanin adalah menjadi reseller sebuah produk atau sebuah brand. Ya, kalau dari definisi katanya, reseller itu adalah sebuah kelompok perusahaan atau individu perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Jadi biasanya ada beberapa brand atau perusahaan yang membuka lowongan menjadi resellernya teman-teman. Nah, biasanya si perusahaan ini akan memberikan harga reseller. Jadi misalkan perusahaan ini menjual produknya itu 20.000 misalkan. Nah, nanti kalau teman-teman jadi resellernya, teman-teman akan dikasihkan potongan harga misalkan 15.000. Ya, 15.000. Nah, nanti teman-teman dapat harganya 15.000 dan teman-teman akan jual lagi. Ya, akan teman-teman up harganya sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya, dari 15.000 bisa teman-teman jual 20.000, 25.000 itu bebas. Nah, itu biasanya ada beberapa brand, produk atau perusahaan yang menggunakan sistem reseller ini. Cuma buat teman-teman, saran saya apabila ingin mulai menjadi reseller sebuah produk, lihat dulu value yang diberikan perusahaan itu atau brand itu ke teman-teman. Kalau hanya sekedar menjadi reseller tapi teman-teman tidak diajarin cara bagaimana menjualnya, terus bagaimana caranya teman-teman bisa berpenghasilan di online ya, tidak diberikan edukasi tentang internet marketing mungkin, atau tidak diberi edukasi tentang bagaimana cara menjualnya offline, karena beberapa produk-produk reseller itu juga bisa dipasarin secara offline ya seperti offline. Jadi teman-teman harus lihat dulu feedback apa yang diberikan si perusahaan itu atau brand itu ke teman-teman apabila teman-teman jadi resellernya. Jangan asal menjadi resellernya ya. Yang kedua, lihat lagi produknya, bagaimana kualitas produknya, terus bagaimana pasar dari produk tersebut ya. Biasanya kalau si perusahaan sudah memberikan edukasi ke kita, kepada resellernya, itu biasanya perusahaan tersebut bagus ya, bagus. Tapi yang benar-benar di mentoring, ada juga yang cuma sekedar diberikan materi saja tapi tidak di mentoring secara intens, itu juga ada yang seperti itu. Jadi teman-teman harus lihat dulu feedback yang diberikan si brand itu oleh perusahaan itu ke teman-teman yang mau jadi reseller, apakah dibimbing secara detail ya, secara detail apakah enggak. Karena walaupun pada akhirnya misalkan teman-teman tidak bisa menjualkan produk mereka, paling tidak teman-teman udah mendapatkan ilmu ya, entah itu ilmu internet marketing, entah itu ilmu pengembangan diri, mindset segala macam, atau ilmu-ilmu berjualan secara offline-nya ya. Jadi walaupun teman-teman tidak
barangkali tidak bisa akhirnya menjual produk dari brand tersebut atau perusahaan tersebut, teman-teman masih dapat value yang lain, yaitu ilmu dari internet marketingnya yang bisa teman-teman gunain, ya, bisa teman-teman gunain untuk bisnis yang lainnya, ya. Jadi lihat dulu kalau teman-teman mau jadi reseller, lihat dulu feedback atau value yang diberikan ke teman-teman. Value untuk diri kita sendiri ya, bukan value dari produknya, tapi value buat diri kita sendiri sebagai resellernya itu apa yang dikasihkan oleh si brand itu, perusahaan itu ya. Kalau misalkan dia ngasihkan edukasi yang detail, ya, mentoring yang detail, maka ikutin aja. Karena walaupun pada akhirnya misalkan teman-teman tidak bisa menjual produknya, tapi teman-teman sudah mendapatkan ilmu, karena ilmu itu mahal teman-teman ya. Nah, biasanya kalau jadi reseller itu ada modal yang harus dikeluarin dulu. Jadi misalkan itu tergantung brand dan perusahaannya. Misalkan jadi reseller harga 15.000 harus beli minimal 15 pieces ya. Ya, seperti reseller Archichips ya, karena saya kan punya produk Archichips. Nah, di situ kami memberikan potongan harga menjadi reseller itu cuma 15.000 per pieces ya, 15.000 per pieces dengan minimal order itu 15 pieces. Ya, 15 bungkus. Ya, jadi harganya 15.000 per bungkus dikasih untuk reseller. Nanti si reseller bebas mau menjualnya berapa, tergantung daerahnya masing-masing. Karena kan setiap daerah beda-beda ongkirnya. Nanti si reseller bisa menyesuaikan sendiri dengan ongkir yang mereka keluarin ya. Ada yang jual 20.000, ada yang jual 18.000 gitu. Di reseller Archichip saya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada modal dulu yang dikeluarin kalau misalkan teman-teman mau jadi reseller ya. Nah, itu adalah satu jenis bisnis yang pertama, yaitu adalah reseller. Nah, yang jenis kedua itu adalah affiliate marketing teman-teman. Affiliate marketing ini sebenarnya beda-beda tipis lah dengan reseller. Cuma sistem penghasilannya yang beda. Kalau reseller itu kan kita diberikan potongan dari harga 20.000, misalkan diberikan potongan 15.000. Nah, nanti kita yang up harga jualnya, mau 18.000, mau 20.000, seperti itu. Tapi kalau affiliate marketing itu biasanya kita diberikan komisi. Apabila kita berhasil menjualkan produk dari mereka, dari sebuah perusahaan atau brand, itu biasanya kita dapat komisi. Itu bebas tergantung perusahaannya. Ada yang komisinya 10%, ada 20%, ada 30%, ada bahkan sampai 50%. Tergantung dari si perusahaan itu tersebut. Ya, tergantung dari perusahaan itu tersebut. Nah, affiliate marketing ini ada yang pakai modal teman-teman. Jadi ada yang teman-teman harus beli produknya dulu ya. Kalau sekarang ini lagi tren affiliate marketing adalah produk-produk digital di zaman sekarang ini. Produk-produk digital. Nah, jadi teman-teman beli produk digitalnya itu, nanti teman-teman bisa menjadi affiliate marketing mereka. Cuma ada juga yang affiliate marketing yang gratis sama sekali, nggak memungut modal di awal, juga ada teman-teman. Juga ada. Cuma memang saran saya seperti yang reseller tadi, lihat lagi feedbacknya buat teman-teman apa gitu. Kalau misalkan teman-teman jadi affiliate marketing sebuah produk digital, itu bagus teman-teman. Kenapa? Karena produk digital itu kan kita beli. Nah, produk digital itu bisa kita pelajari ya, bisa ilmunya kita pakai untuk menjual kembali produk digital yang kita beli. Itu bisa juga ilmu di dalamnya bisa kita gunain buat kita masarin bisnis kita yang lain ya. Jadi sebenarnya dari yang jenis bisnis yang pertama sampai yang kedua ini tidak ada kerugian buat kita ya, karena kita punya keuntungan dapat ilmu, asalkan teman-teman memang pintar memilih perusahaan atau brand yang mengeluarkan sistem reseller ataupun affiliate marketing ya. Jadi kalau affiliate marketing ini beda-beda tipis lah dengan reseller tadi teman-teman. Bedanya cuma di penghasilannya saja. Kalau reseller tadi kan kita meng-up sendiri keuntungannya. Nah, kalau affiliate marketing ini dia adalah sistem komisi, diberi 20%, 30%, 50%, nah, seperti itu biasanya. Nah, sekarang ini lagi tren nih affiliate marketing, itu adalah produk digital. Kebanyakannya produk digital, tapi sebenarnya affiliate marketing bukan hanya sekedar produk digital, juga bisa produk fisik juga bisa. Ya, jadi tergantung perusahaan tersebut, brandnya apa, produknya apa. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, yang ketiga, ya tadi sudah yang kedua, yang ketiga. Nah, ini yang tanpa modal sama sekali teman-teman. Tapi sekarang juga ada sih yang pakai modal juga ada, tapi modalnya sekali bayar saja, terus nggak ada biaya lagi, yaitu menjadi dropshipper. Nah, ini adalah salah satu bisnis yang pernah saya lakuin di awal-awal saya merintis di internet marketing. Ya, sekarang gampang banget jadi dropshipper ini teman-teman tinggal ngambil produk dari marketplace ya, dan teman-teman
Dan teman-teman pasarin di sosial media teman-teman, di Instagram, ya di WA teman-teman. Ya banyak. Nanti insya Allah akan saya kasihkan bikinkan video tentang bagaimana cara riset produk buat teman-teman yang mau jadi dropshipper. Jadi sebenarnya zaman sekarang itu teman-teman tidak ada kata-kata berbisnis tanpa harus dengan modal tuh nggak ada. Karena dropshipper itu bisa tanpa modal teman-teman. Teman-teman ngambil produknya di marketplace dan teman-teman jual lagi, ya. Kalau bahasa kerennya itu jadi makelar, ya kan, makelar. Jadi makelar produk orang. Nah nanti teman-teman dapat dapat keuntungan dari teman-teman nge-up harga keuntungannya. Misalkan produk tersebut dijual 18.000, teman-teman tinggal up aja sampai 20.000 keuntungannya. Terserah teman-teman nge-upnya berapa persen dari biaya atau harga produk awalnya itu, ya. Dropshipper ini paling gampang teman-teman, paling gampang, ya. Kalau ilmu internet marketingnya kan teman-teman bisa belajar di di YouTube, atau di Arki Channel juga bisa. Cuma memang kekurangan dropshipper adalah kalau misalkan teman-teman ngelakuinnya sendiri, ya, tanpa ikut kelas dropshippernya atau misalkan tanpa ikut mentoring dropshippernya, karena sekarang ada nyediain mentoring dropshippernya, ya. Jadi mereka nyediain produk buat teman-teman, nanti teman-teman masarin produk itu, tapi teman-teman di mentoring. Nah itu bagus teman-teman. Kalau memang teman-teman punya modal, ikut kelas dropshippernya itu, nanti teman-teman di mentoring secara mendalam di sana. Jadi teman-teman tidak ngasal masarinnya, ya, tidak ngasal masarinnya. Dropshipper itu juga teman-teman nggak stok produk, ya. Jadi semua masalah pengiriman, masalah packing segala macam itu adalah si orang yang punya produk itu tersebut, ya, orangnya atau perusahaan yang punya produk tersebut yang ngirimin barangnya, yang ngepack barangnya. Jadi teman-teman tinggal masarinnya saja. Tapi saran saya, kalau teman-teman ingin jadi dropshipper, ya, kalau misalkan awal di bisnis online ini, baru terjun di bisnis online, ikut aja mentoring dropshippernya agar teman-teman di mentoring secara detail, ya, secara detail. Ya, memang bisa sih belajar di YouTube, tapi kan beda, ya, mentoringnya beda di YouTube dengan di mentoring langsung secara detail, itu beda. Kalau saya pribadi belum ada bisnis yang mengarah ke dropshipper. Memang ada rencana ingin bikin bisnis peluang usaha buat teman-teman yang sistemnya dropship. Nanti kalau ada, nanti saya infokan buat teman-teman, ya. Tapi kalau untuk reseller, saya udah punya brand sendiri namanya Arki Chips, ya, keripik. Kalau teman-teman berminat menjadi resellernya, bisa nanti saya cantumkan linknya di video ini, ya. Teman-teman bisa pelajari di sana, dan insya Allah akan saya mentoring secara detail, ya teman-teman, ya, sampai teman-teman bisa menjual produknya, sampai teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru dari menjadi reseller Arki Chips. Untuk affiliate marketing sendiri, saya juga ada bisnis di affiliate marketing namanya Star Academy. Ya, sekarang baru launching, beberapa minggu yang lalu baru launching. Ini baru disiapin materi-materinya. Jadi di dalamnya itu teman-teman akan menjual pelatihan online, e-course dari FB marketing, IG marketing, terus WA marketing, FB Ads, Google Ads secara detail dari awal banget itu diajarin nanti di Star Academy. Ya, itu affiliate marketing yang saya jalanin sekarang ini. Komisinya 40%, ya, komisinya 40% kalau teman-teman ikut di Star Academy itu. Nanti juga linknya saya kasihkan di video, nanti teman-teman bisa pelajarin, ya. Jadi selain teman-teman dapat ilmu, dan ilmunya itu bisa teman-teman gunain buat bisnis teman-teman, ya, juga bisa menambah wawasan teman-teman. Kalau yang menjadi Arki Chips tadi, menjadi reseller Arki Chips tadi, selain teman-teman dapat produk, teman-teman juga dapat ilmunya. Nanti ilmunya bisa digunain juga buat teman-teman di bisnis Arki Chips ataupun di bisnis teman-teman yang lainnya, ya. Nah, jadi 3 bisnis ini teman-teman adalah 3 model bisnis yang bisa teman-teman lakuin, ya, bisa teman-teman lakuin. Jadi sekarang tidak ada kata-kata pengangguran sebenarnya, ya. Banyak banget hal yang bisa kita gunain sekarang ini, apalagi di dunia yang sudah digital ini. Gampang banget, ya, berpenghasilan di dunia digital ini. Apabila nggak punya modal, maka jadilah dropship. Kalau punya modal terbatas, jadi reseller, ya. Punya modal terbatas lagi, jadi affiliate marketing. Gampang banget, ya, gampang banget. Asal kita mau berusaha, mau mencari peluang itu, insya Allah akan nuntun ke jalan yang bisa membuat kita berpenghasilan. Oke teman-teman,
Sekian sharing dari saya, tiga jenis bisnis ini yang bisa teman-teman lakuin ya. Nanti juga saya akan bikinkan video bagaimana cara riset produk buat teman-teman yang mau jadi dropship ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sharingkan kali ini ya. Jangan lupa di subscribe Arki Channel dan diklik tombol loncengnya agar teman-teman tahu video-video terbaru dari Arki Channel. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, hubungi saya lewat Instagram ya. Nanti saya jawab di sana. Oke, sekian dulu. Halo, sudah nonton videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen, dan share videonya. Dan jangan lupa di subscribe Arki Channel dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update semua video-video terbaru dari Arki Channel. Sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.